pokok pikiran yang akan disampaikan oleh Prof. Nisam dan Pak Herdiawanto, yang tentunya dengan mendengarkan semua masukan yang tadi, setidaknya kita ada benang merah untuk kita putuskan ke depan. Untuk pertama barangkali, saya persilahkan Prof. Nisam, silakan. Terima kasih. Jadi diskusi kita di sore hari ini sangat-sangat bagus, sangat kaya dengan pemikiran dan satu optimisme ya, satu optimisme bahwa seharusnya kita bisa. Jadi kita akan mulai dengan meningkatkan mutu dari pendidikan tinggi teknik itu sendiri. Saya rasa ini satu hal yang tidak boleh kita abaikan. Kualitas dan relevansi itu kata kunci. Kita tidak mungkin hanya menambah jumlah lulusan, menambah jumlah insinyur, tetapi tidak berkualitas dan tidak relevan dengan kebutuhan. Jadi kualitas dan relevansi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kawal bersama. Keragaman kesenjangan mutu yang saat ini lebar, ini harus kita jembatani melalui kolaborasi yang kuat antar perguruan tinggi, dan sekarang itu sangat dimungkinkan dengan pola-pola ya, blended learning, hybrid learning, mahasiswa dari ujung pelosok negeri bisa mendapatkan akses ke para dosen terbaik dari perguruan tinggi yang resources-nya lebih banyak. Itu sangat dimungkinkan. Oleh karena itu, kolaborasi, sinergi, kerjasama antar perguruan tinggi ini sangat kita dorong. Juga antara perguruan tinggi dengan masyarakat profesi. Jadi kita harus siapkan lulusan kita bersama-sama, antara teman-teman PII dengan teman-teman di PSBPI, antara teman-teman profesional dengan para dosen, antara teman-teman dosen juga harus erat dengan teman-teman di dunia profesi, dan inilah semangat dari Kampus Merdeka yang terus kita dorong dan kita gulirkan ya. Kita buka kampus lebar-lebarnya untuk para profesional juga masuk ke dalam kampus. Kelas-kelas kita transformasikan menjadi kelas-kelas yang lebih kolaboratif, yang lebih problem-based, case-based learning, project-based learning. Jadi problem-problem nyata yang ada di lapangan itu menjadi diskursus di dalam kelas, bukan hanya berbasiskan textbook. Dan itu semua juga kita akselerasi dengan pendanaan yang kita arahkan ke sana dari Kementerian Dikbud, terutama Dikti. Ini kita betul-betul all out pendanaan kita dorong betul untuk lahirnya kualitas dan relevansi di perguruan tinggi kita. Kita kirim anak-anak kita keluar, kita undang teman-teman profesional masuk dalam kampus, dan dosen-dosen mendampingi adik-adik anak-anak mahasiswa kita keluar kampus. Kemudian demikian pula dengan hasil-hasil penelitian. Mestinya tidak sekedar menjadi publikasi atau paten, ya itu penting, itu perlu, tetapi tidak cukup. Kita harus betul-betul menghasilkan karya-karya yang bisa membangun kedaulatan negeri di dalam teknologi, di dalam industri, di dalam ekonomi, di dalam kemajuan-kemajuan sosial di masyarakat. Nah, ini harus terus menjadi ladang dari penelitian dan pengembangan di perguruan tinggi. Berbagai upaya kita lakukan melalui Kedereka, melalui matching fund, competitive funding, ini terutama untuk mengakselerasi ke sana. Sinergi antara ABCFGM ya, akademisi, bisnis, komunitas, financing, government, dan media ini harus selalu kita bersama-sama ya, bergandengan tangan. Jadi tidak bisa perguruan tinggi jalan sendiri, teman-teman di dunia profesi berjalan sendiri, dan nantinya hanya saling lempar tanggung jawab, saling lempar masalah. Ini kita harus bersama-sama menjadi problem solver. Dan insinyur itu ya bedanya dengan yang lain kan di situ. Kita adalah penyelesai masalah, bukan pemecah masalah. Jadi bukan masalah satu dipecah jadi banyak, tapi setiap masalah diselesaikan oleh seorang insinyur. Jadi saya rasa itu menjadi PR utama kita. Tadi kita membahas tentang ketergantungan kita pada lisensi, ketergantungan kita pada impor. Ini sudah satu keharusan saya rasa bagi setiap insinyur untuk memikirkan, dan tidak hanya memikirkan, tapi come up dengan solusi
untuk membangun negeri ke depan. Di SDM kita siapkan yang betul-betul berkualitas, betul-betul relevan dengan dunia profesi, dan untuk itu harus kita siapkan bersama-sama, jadi tidak bisa hanya di dalam kampus. Mahasiswa harus mengalami masa di dunia profesi itu sejak mereka masih menjadi mahasiswa. Dan sebaliknya juga teman-teman profesi masuk ke dalam kampus untuk bisa membawa problem-problem industri ke dalam kelas. Nah, insya Allah dengan bergandengan tangan, dengan bergotong royong, kita akan bisa pelan-pelan membangun kedaulatan kita di dalam negeri. Tadi disampaikan misalnya industri pertahanan. Saya beberapa bulan yang lalu ke Pindad. Ternyata kemampuan kita membuat senapan itu luar biasa sekali. Ya, terbukti dari SS1 kita, SS2, SS3 itu di dalam lomba-lomba internasional tidak kalah dari senjata-senjata dari NATO maupun dari negara Blok Timur. Dan di situ komponen-komponen impornya juga masih tinggi. Nah, bagaimana kita keroyokan bareng untuk mengembangkan misalnya metalurginya, meningkatkan kandungan lokalnya. Jadi kita harus punya plan, punya desain. Setiap tahun kita harus bisa meningkatkan kandungan lokal dari industri-industri manufaktur yang ada. Ini tentu kita harus dorong ke dalam kebijakan di perindustrian, kebijakan di perdagangan, kebijakan di ekonomi. Bagaimana pelan-pelan kita terus meningkatkan kandungan lokal kita. Tidak puas dengan sudah 40%, harus meningkat jadi 45%. Yang sudah 50% harus meningkat jadi 55%. Demikian seterusnya. Kita mulai dari situlah kalau kita tidak mau melompat ke rocket science ya. TKDN-nya dulu kita tingkatkan kandungan lokal sehingga membangun industri manufaktur kita. Di industri petrokimia juga begitu. Dari tahun 70-an sampai sekarang tambahan industri hulu kita sangat sedikit. Mungkin dihitung dengan jari aja tidak genap seluruh jari kita. Dari pembangunan industri-industri hulu kita di petrokimia, industri hulu kita di alat-alat berat. Ini adalah betul-betul PR nyata yang harus kita jawab bersama-sama, karena teman-teman di pemerintahan itu kan juga tidak lepas dari perguruan tinggi asalnya, jadi harus kita dorong betul para pengambil kebijakan untuk ini bisa kita wujudkan bersama-sama. Jadi sekali lagi dengan bergotong royong, insya Allah kita akan bisa membangun negeri dengan baik. Nah, sebagai penutup ini saya baca pantun saja. Harum dahan kayu cendana, semerbak terbawa bayu mewangi. Forum Pendidikan Teknik Indonesia serentak bersama membangun negeri. Belalang merah hinggap di dahan, mencari melati yang tidak berduri. Pantang menyerah, tetap berjuang, sinergi dengan PII untuk kedaulatan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantunnya. Saya persilakan Pak Heru, mungkin akan diawali dengan pantun juga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Isradi. Saya sangat overwhelmed dengan halal bihalal keinsinyuran yang kita laksanakan di siang hari ini. Di luar dugaan kita berbicara cukup mendalam, sangat luas terhadap semua dan banyak sekali isu-isu keinsinyuran dan keteknikan di negara kita ini. Saya rasa kita bisa simpulkan dua hal. Jadi memang ini two sides of a coin, dua sisi mata uang. Di satu sisi kita perlu membangun kompetensi dan profesionalisme keinsinyuran dimulai dari sampai nanti bertaraf atau disetarakan di tingkat internasional. Kesetaraan di tingkat internasional ini suatu keniscayaan di hari ini karena keinsinyuran adalah bagian dari sistem global. Jadi sifatnya universal. Karena itu sangat penting keinsinyuran kita
bertaraf internasional. Nah, setelah kita siapkan seluruh sarana prasarana dan infrastruktur untuk mempersiapkan para insinyur kita sehingga memiliki kompetensi dan profesionalisme yang bertaraf internasional, maka tahapan berikutnya, kalau kita tadi bicara kualitas, kita juga perlu menambah kuantitas. Tahapan berikutnya adalah bagaimana kita memperbanyak sebanyak-banyaknya sarjana teknik dan insinyur serta insinyur profesional untuk memanfaatkan infrastruktur sarana dan prasarana yang sudah kita siapkan melalui transformasi keinsinyuran dalam 2,5 tahun terakhir ini. Nah, sisi lainnya dari mata uang kita adalah bagaimana membuat para sarjana teknik, para insinyur dan insinyur profesional yang berkompeten dan profesional serta bertaraf internasional ini bisa memberi impact yang sebesar-besarnya kepada bangsa dan negara kita, kepada masyarakat kita. Jadi jangan sampai kita bisa tumbuh menjadi insan yang kompeten, bertaraf internasional, tapi tidak memberi impact yang meluas kepada pembangunan karakter dan industri serta keseluruhan yang diimpactkan oleh keinsinyuran ataupun kesarjanaan teknikan kita. Nah, tadi kita sudah mendengar begitu banyak, dan saya hanya ingin menyampaikan di sisi impact ini, kita bicara bagaimana dua hal sebetulnya kan, fungsi strategis dan fungsi kemasyarakatan kita sebagai dan sebagai insinyur. Nah, sekarang selama ini PI sudah berupaya paling tidak ya mengadakan sejumlah diskusi, webinar, dan sejumlah kajian. Terkait dengan bencana misalnya, kita sudah membuat sejumlah kajian, diskusi, dan sudah menyampaikan rekomendasinya ke berbagai gubernur dan pemerintahan. Terkait dengan pandemi, kita juga sudah membuat sebuah buku bahkan, dan buku Redesigning Indonesia ini juga sudah kita sampaikan ke berbagai pihak. Kemudian forum rektor ini juga sengaja kita bentuk, kita bangun untuk memastikan bahwa bagian paling awal, yaitu pendidikan teknik di perguruan tinggi ini, bisa menghasilkan sarjana teknik yang benar-benar memenuhi kebutuhan Indonesia, ya sesuai dengan DNA Indonesia, dan memenuhi kebutuhan keteknikan di masa depan. Kemudian upaya dari tim akreditasi, paling tidak kita punya metode bagaimana membuat para lulusan dari pendidikan teknik ini benar-benar bertaraf internasional yang melalui IABI dan LAM Teknik. Kemudian kita sudah berupaya paling tidak dengan tim pengangkatan PSPPI agar lulusannya benar-benar lulusan yang relevan dengan industri, link and match dengan industri, sehingga lulusan dari para insinyur dengan gelar insinyur itu segera siap masuk ke dunia kerja dan dunia usaha. Berbagai upaya lain sudah kita lakukan untuk membuat keinsinyuran Indonesia ini berdampak. Namun demikian, kerja ini tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali, harus kita lakukan secara terus-menerus. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nizam tadi. Upaya yang kontinu harus kita lakukan. Tadi dengan Bappenas misalnya, ada 4 area yang kita MOU-kan. Pertama adalah dengan IKN, kedua tentang circular economy, yang ketiga mengenai transisi energi di Indonesia, dan yang keempat mengenai pariwisata sebagai salah satu motor pemulihan ekonomi. 4 area tersebut akan kita bangun timnya sehingga kontribusi kita sebagai insinyur itu bisa benar-benar bermanfaat buat negara dan bangsa kita. Namun hari ini kita mendengar satu lagi yang menjadi isu paling klasik dari keinsinyuran Indonesia, yaitu di sektor industri. Betapa 92% dari seluruh industri kita masih lisensi
Pak Madi Tangkas tadi menyampaikan sejumlah kondisi di Indonesia, Pak Nizam juga menyampaikan bagaimana situasi di Indonesia. Kemudian ada usulan yang brilian dari Pak Joko Santoso bahwa TKDN itu hendaknya dihitung dari desain yang dilakukan oleh orang Indonesia di Indonesia. Jadi saya rasa industri ini menjadi salah satu isu yang perlu kita goreng lagi, kita develop lagi maksud saya, sehingga menjadi salah satu kontribusi yang impactful dari para insinyur, khususnya dari Persatuan Insinyur Indonesia bekerjasama dengan FDTI dan rekan-rekan seperjuangan lainnya. Saya rasa itu yang bisa kita simpulkan, paling tidak bisa saya intisarikan dari halal bihalal yang turn out to be a very in-depth discussion tentang keinsinyuran. Karena halal bihalal ini adalah halal bihalal dan silaturahmi nasional keinsinyuran. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nisam, makasih Pak Heru. Jadi sekedar penyampaian kepada Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pagi ini rencananya dilaksanakan 2 hari yang lalu. Dan alhamdulillah di luar dugaan itu kita bisa lakukan secara baik sekali, tanpa stres juga. Oke, sebagai penutup. Isra boleh saya bacakan pantun karena tadi Pak. Boleh ya, boleh. Nanti saya Bu Etipa juga ada pantunnya juga saya lihat ya. Saya nggak bisa buat pantun, tapi saya baca nih ada pantunnya Pak Marhum ini. Pak Marhum, saya izin bacakan pantunnya Pak Marhum. Silakan Pak Ketum. Siap. Saya kalau urusan pantun kita jauh sama Pak Nizam, urusan lain juga jauh Pak Nizam. Nanti pantunnya disambung sama Bu Etipa ya. Iya. Tinggi menjulang pohon kelapa, berenang itik di tengah telaga. Silaturahmi TI sangat bermakna. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Nah, itu kredit buat Pak Marhum ya. Yang kedua, potong padi tumpuk jerami, angkut jerami pakai pedati. Karena halal bihalal terharang pandemi, halal bihalal virtual, FDTI dan PI tetap berarti. Boleh juga nih Pak Heri. Ternyata tidak kalah sama Prof. Nizam ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita lakukan pada hari ini, yang utama adalah barokah. Yang pasti kalau kita bicara insinyur yang berkualitas, kalau berdasarkan referensi, bahwa insinyur yang sesuai persyaratan, fulfill the requirements. Insinyur berkualitas adalah insinyur yang dibutuhkan orang, yang sesuai kebutuhan. Dan insinyur berkualitas adalah yang sesuai dengan standar. Untuk konteks kita ada IEB dan mungkin standar-standar internasional lainnya. Kuantitas kita termasuk insinyur yang termasuk di Asia Tenggara. Dan yang pasti satu hal sebagai kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah bahwa insinyur Indonesia selain berkualitas, cukup secara kuantitas adalah mesti berintegritas dan punya karya serta bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu saja saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akan tetapi sebelum saya tutup, kita ada Ibu Hetipa nih. Biar ditutup dengan pantun. Saya persilahkan Bu Hetipa menyampaikan pantun yang di chat tadi. Silakan Bu Hetipa. Ya Allah. Sambil kita persiapkan lagu Padamu Negeri di terakhir sambil silakan Bu Hetipa. Ya. Waduh. Hari raya makan ketupat. Jangan lupa ditambah sayur. Ayo semua kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atensinya semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga insinyur kita sukses ke depan.